Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Mesya Putri Isnaini dengan NIM G701231112 dari kelas C dari program studi S1 Farmasi dari Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur obat glibenclamid dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi di dalam tubuh yang biasanya disingkat dengan proses ATME. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita tuh harus mengenal dulu bagaimana sih itu struktur dari obat glibenclamid. Nah, di sini ada struktur daripada obat glibenclamid yang terdiri dari cincin sikloheksil, terus ada juga gugus sulfonilureanya dan juga cincin klorobenzen. Nah, untuk cincin sikloheksilnya ini bersifat lipofilik. Begitu juga dengan cincin klorobenzen, dia ini juga bersifat lipofilik atau bersifat larut dalam lemak atau suka pada lemak gitu. Nah, untuk gugus sulfonilureanya ini dia bersifat asam lemah dengan nilai pKa-nya itu 5,3. Nah, ini tadi adalah struktur daripada obat glibenclamid juga beserta sifat-sifatnya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita ke proses absorpsi atau proses penyerapan. Nah, yang pertama di sini proses absorpsi itu dipengaruhi oleh dua cincin ini, cincin sikloheksil dan juga cincin klorobenzen. Nah, cincin sikloheksil dan juga cincin klorobenzen seperti yang sudah dijelaskan, dia itu memiliki sifat larut lemak ataupun lipofilik atau suka pada lemak, sehingga obat itu bisa cepat diserap atau hampir seluruhnya bisa diserap pada membran saluran cerna, karena membran saluran cerna ataupun membran daripada saluran cerna ini dia juga bersifat lipofilik atau suka pada lemak. Nah, sehingga dia akan mudah melarutkan atau mudah menyerap molekul obat yang bersifat lipofilik juga atau bersifat larut lemak juga, seperti pada prinsipnya like dissolve like gitu. Nah, oke, selanjutnya ada proses distribusi. Nah, pada proses distribusi ini yang menjadi pokok utamanya ini adalah gugus sulfonilureanya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide awal, bahwa gugus sulfonilureanya ini memiliki nilai pKa 5,3, yakni dia berarti asam lemah. Nah, media untuk distribusi ini adalah darah, atau media distribusi untuk jalur sistemik ini adalah darah. Di mana darah ini kan dia memiliki pH lingkungan 7,4. Artinya dari nilai pKa 5,3 dan pH lingkungannya itu 7,4, berarti pH lingkungannya itu dia lebih basah dibandingkan nilai pKa glibenclamid, maka dia akan terionisasi. Nah, dia akan memuat ion negatif. Nah, karena dia sudah terionisasi, maka dia 99% dia itu akan terikat oleh protein plasma, terutama albumin, sehingga volume distribusinya itu kecil karena sudah 99% sudah terikat pada protein plasma, yaitu albumin. Nah, juga obat glibenclamid ini dia dapat menembus plasenta karena obatnya itu bersifat lipofilik atau larut di dalam lemak, di mana membran daripada plasenta ini dia juga kan bersifat lipofilik. Jadi like dissolve like, yang lipofilik bisa melarutkan yang lipofilik juga, seperti itu. Nah, untuk proses selanjutnya atau proses metabolisme yang menjadi pokok bahasannya ini adalah cincin sikloheksil, di mana obat glibenclamid ini dia dimetabolisme di hati oleh enzim sitokrom 450 atau CYP450.
Nah, cincin sikloheksil ini dia mengalami proses yang namanya hidroksilasi atau penambahan gugus hidroksil atau gugus OH. Nah, ini sudah diberi keterangan di sebelah sini. Cincin sikloheksil itu ditambahkan gugus OH atau gugus hidroksil. Nah, maka obat yang tadi aktif dia akan berubah menjadi metabolit yang kurang aktif, sehingga efek daripada farmakologisnya itu menurun ataupun berkurang karena dia sudah dirubah menjadi metabolit yang kurang aktif dengan penambahan gugus OH. Oke, selanjutnya proses yang terakhir ataupun proses ekskresi, di mana obat glibenclamid ini dia harus dikeluarkan dari tubuh melalui beberapa mekanisme yang akan dijelaskan. Nah, masing-masing daripada cincin sikloheksil, gugus sulfonylurea, dan cincin klorbenzil ini dia memiliki mekanisme tersendiri untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Masing-masingnya itu yang pertama, misalnya cincin sikloheksil, seperti yang sudah dijelaskan pada proses metabolisme bahwa cincin sikloheksil ini dia ditambahkan gugus OH. Dia ditambahkan gugus OH atau mengalami proses yang namanya hidroksilasi, sehingga mengubah obatnya yang tadinya bersifat lipofilik ataupun larut dalam lemak dirubah menjadi hidrofilik atau larut dalam air. Jadi dia bersifat lebih larut dalam air, sehingga dia itu dapat diekskresikan melalui ginjal dan dapat dibuang melalui urin. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada gugus sulfonylurea. Seperti yang sudah kita tahu bahwa gugus sulfonylurea ini dia merupakan asam lemah dengan nilai pKa 5,3. Nah, dia ini akan terionisasi dengan pH urin itu yang lebih dari 5,3. Nah, karena dia sudah dalam bentuk ion, yaitu ion negatif, dia sudah terionisasi, maka dia sulit untuk diserap kembali melalui ginjal. Nah, dia terperangkap di ginjal sehingga nantinya akan dikeluarkan bersama dengan urin. Seperti itu, dia akan dibuang bersama dengan urin karena dia sudah terperangkap di dalam ginjal. Nah, yang ketiga yaitu cincin klorobenzen. Nah, cincin klorobenzen ini dia itu kan merupakan struktur aromatik besar dan juga lipofilik atau larut dalam lemak. Nah, makanya dia sulit untuk diekskresikan melalui ginjal karena tadi dia lipofilik yang mana dia larut lemak, sedangkan yang harus diekskresikan, yang bisa diekskresikan melalui ginjal itu hanyalah molekul-molekul yang hidrofilik, sedangkan dia lipofilik seperti itu. Dan juga struktur aromatik yang besar, dia sulit untuk diekskresikan melalui ginjal. Maka dia diekskresikan melalui cairan empedu menuju saluran pencernaan menjadi feses. Nah, dia diekskresikan melalui feses ya. Sehingga ekskresi daripada obat glibenclamid itu feses dan juga urin itu persentasenya 50-50%. Untuk absorpsi sendiri itu yang berperan adalah cincin sikloheksil dan cincin klorobenzennya, di mana kedua cincin ini dia bersifat lipofilik sehingga mudah diserap melalui membran plasma karena membran plasma juga bersifat lipofilik. Nah, terus untuk proses daripada distribusinya itu 99% terikat oleh protein plasma terutama yaitu albumin dan mampu menembus plasenta karena dia sifatnya suka pada lemak. Nah, untuk proses metabolismenya dia itu diubah di dalam hati melalui proses hidroksilasi menjadi metabolit kurang aktif oleh enzim CYP450. Kemudian proses ekskresinya itu cincin sikloheksil dan gugus sulfonylurea itu diekskresikan melalui urin, sedangkan cincin klorobenzen itu diekskresikan melalui feses menjadi feses dan juga urin persentasenya 50/50.